Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada acara rilis Berita Resmi Statistik Rabu 1 Oktober 2025. Bapak dan Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepri kembali akan merilis data inflasi dan nilai tukar petani September 2025, perkembangan pariwisata, perkembangan transportasi, ekspor dan impor Agustus 2025. Berita resmi statistik tersedia di laman website BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen untuk bulan September 2025. Selama bulan September 2025, telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,64% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Agustus 2025. Selama bulan Januari 2025 sampai dengan September 2025, terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 1,71% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Desember 2024. Selama bulan September 2025, telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,64% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Agustus 2025. Selama bulan Januari 2025 sampai dengan September 2025, terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 1,71% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Desember 2024. Inflasi bulan September 2025 adalah sebesar 2,7%. Artinya, selama bulan Oktober 2024 sampai dengan September 2025 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 2,7% jika dibandingkan dengan harga pada bulan September 2024. Inflasi pada September 2025 lebih tinggi dibandingkan inflasi September 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terdalam adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,74% dengan memberikan andil 0,51%. Perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 2,02% dengan memberikan andil 0,14%. Komoditas penyumbang inflasi terdalam antara lain cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,27%. Emas perhiasan dengan andil 0,13%. Kangkung dan bayam masing-masing memberikan andil 0,09%. Akademi atau perguruan tinggi dengan andil 0,08% dan daging ayam ras dengan andil 0,04%. Komoditas yang memberikan andil deflasi diantaranya angkutan udara dengan andil sebesar minus 0,14%, bawang merah dengan andil sebesar minus 0,07%, bawang putih dengan andil sebesar minus 0,02%, dan kacang panjang, buncis, dan tomat dengan andil masing-masing sebesar minus 0,01%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun atau year on year. Tingkat inflasi tahunan pada September 2025 adalah sebesar 2,70% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen atau IHK dari 106,32 pada September 2024 menjadi 109,19 pada September 2025. Inflasi tahun ke tahun atau year on year September 2025 lebih tinggi dibandingkan September 2023 sampai dengan 2024 dan masih dalam rentang target inflasi. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan utamanya didorong oleh makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,86% dengan andil 1,42%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 12,4% dan dengan andil 0,78%. Komoditas dengan andil inflasi tahunan terbesar antara lain emas perhiasan dengan andil 0,70%, cabai merah dengan andil 0,32%, sigaret kretek mesin atau SKM dan sewa rumah masing-masing dengan andil 0,12%, minyak goreng dengan andil 0,09%,
dan akademi atau perguruan tinggi dengan andil 0,08%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi tahunan terdalam antara lain angkutan udara dengan andil minus 0,22%, bawang merah, bawang putih, dan bensin masing-masing dengan andil minus 0,03%, kacang panjang dengan andil minus 0,02%, dan susu bubuk untuk balita dengan andil minus 0,01%. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan lebih detail membahas tentang inflasi kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat menurut kabupaten kota di Kepulauan Riau, September 2025, inflasi terjadi di 3 kabupaten kota dengan nilai inflasi atau month-to-month tertinggi di Kabupaten Karimun sebesar 0,99%. Posisi kedua, Batam inflasi 0,62%, dan ketiga adalah Kota Tanjung Pinang dengan inflasi 0,54%. Inflasi year on year tertinggi di Kabupaten Karimun sebesar 2,91%, sedangkan inflasi year on year terendah pada Kota Tanjung Pinang yaitu sebesar 1,82%. Sementara itu Kota Batam mengalami inflasi sebesar 2,82%. Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani atau NTP, nilai tukar usaha petani atau NTUP, dan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT. Nilai tukar petani atau NTP September 2025 tercatat sebesar 104,40 atau naik 0,84% dibandingkan Agustus 2025. Kenaikan NTP ini terjadi karena naiknya indeks harga yang diterima petani atau LT sebesar 1,13%, lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani atau LB sebesar 0,29%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani di Kepulauan Riau adalah cabai merah, karet, cabai hijau, dan ketimun. Kenaikan NTP terbesar pada subsektor hortikultura, naik sebesar 2,82%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 3,18%, lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,35%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah cabai hijau, cabai merah, terong, dan ketimun. Penurunan NTP hanya pada subsektor tanaman pangan, turun sebesar 0,01%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,32%, lebih rendah daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,34%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani, subsektor ini adalah ketela pohon dan jagung. Selanjutnya, nilai tukar usaha petani atau NTUP September 2025 tercatat sebesar 105,38 atau naik 1,13% dibandingkan Agustus 2025. Kenaikan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau LT mengalami kenaikan sebesar 1,13%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM tidak mengalami perubahan indeks. Komoditas yang mempengaruhi indeks biaya produksi dan penambahan barang modal Kepulauan Riau adalah NPK, bibit ayam ras, pedaging, dan ikan segar atau curah untuk pakan ikan. Kenaikan NTUP terbesar adalah pada subsektor hortikultura, naik sebesar 3,14%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 3,18%, lebih besar daripada kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,35%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah gergaji, fungisida, bibit cabai, dan minyak pelumas. Berikutnya adalah indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT Kepulauan Riau September 2025. Pada Agustus 2025, terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,38% atau terjadi kenaikan IKRT dari 118,20 pada Agustus 2025 menjadi 118,65 pada September 2025. Sementara itu, secara year on year terjadi kenaikan IKRT sebesar 1,69%,
Sedangkan secara tahun kalender atau year to date terjadi kenaikan IKRT sebesar 0,90%. Dari 11 kelompok pengeluaran tercatat 6 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan, 3 kelompok pengeluaran mengalami penurunan, dan 2 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik sebesar 0,78%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah pembalut wanita, minyak rambut, sikat gigi, dan tisu. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan terdalam adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, turun sebesar 0,19%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah minyak tanah, gas LPG, dan semen. Berikut ini adalah 15 komoditas yang mengalami kenaikan atau penurunan tertinggi pada bulan September 2025. 15 komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi diantaranya adalah cabai merah, cabai hijau, ketimun, ikan dencis, dan cumi-cumi. Dan 15 komoditas yang mengalami penurunan terdalam diantaranya adalah jengkol, petai, ikan parang, bumbu jadi, dan tomat sayur. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan pariwisata Agustus 2025. Berikut adalah perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman yang datang ke Kepulauan Riau selama tahun 2020 hingga 2025. Terlihat dari grafik tersebut bahwa jumlah kunjungan wisman ke Provinsi Kepri pada bulan Agustus mencapai 185.012 kunjungan atau naik 17,06% secara month-to-month dibandingkan kunjungan wisman pada bulan Juli 2025. Bila dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2024, jumlah kunjungan wisman naik sebesar 20,62% year on year. Perkembangan jumlah kunjungan wisman Januari sampai Agustus 2019 sampai 2025. Bila dilihat secara kumulatif Januari sampai dengan Agustus, jumlah kunjungan wisman ke Kepri juga meningkat sebesar 20,84% dibandingkan jumlah kunjungan wisman Agustus 2024. Terdapat 1.270.460 kunjungan pada Januari sampai Agustus 2025 dibandingkan Januari sampai Agustus 2024 sebesar 1.051.332 kunjungan. Jumlah kunjungan wisman Januari hingga Agustus 2025 menjadi kumulatif tertinggi sejak tahun 2020. Berikut adalah distribusi kunjungan wisman menurut kebangsaan yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau selama Agustus 2025. Pada Agustus 2025, wisman berkebangsaan Singapura merupakan yang paling banyak melakukan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebanyak 86.649 kunjungan atau 46,83% dari seluruh kedatangan wisman di Kepri di bulan Agustus. Sementara itu, kunjungan wisman berkebangsaan Malaysia sebanyak 28.208 kunjungan atau 23,22%. Secara mantuman, kunjungan wisman berkebangsaan Singapura dan Malaysia mengalami kenaikan masing-masing sebesar 21,89% dan 19,75%. Selanjutnya kita dapat melihat distribusi kunjungan wisman menurut kebangsaan yang datang melalui 4 pintu masuk Kepulauan Riau selama Agustus 2025. Selama bulan Agustus 2025, kunjungan wisman terbanyak masuk melalui pintu laut dan udara internasional di Batam, yaitu sebesar 146.897 kunjungan atau 79,40% dari seluruh kunjungan wisman ke Provinsi Kepri. Kunjungan wisman melalui Bintan sebanyak 24.930 kunjungan atau sebesar 13,47%. Melalui Karimun sebanyak 8.272 kunjungan atau sebesar 4,47%. Dan melalui Tanjung Pinang sebanyak 4.909 kunjungan atau sebesar 2,65%. Pintu masuk Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang didominasi oleh wisman berkebangsaan Singapura, sedangkan di pintu masuk Karimun didominasi oleh wisman berkebangsaan Malaysia.
Perkembangan Wisnu selama tahun 2021 hingga 2025 sangat fluktuatif. Apabila melihat periode Januari sampai dengan Agustus 2025, angka tertinggi tercatat pada bulan April 2025 yaitu sebesar 483.261 perjalanan. Berdasarkan kabupaten kota, tujuan perjalanan Wisnus pada Agustus 2025 tercatat sebesar 345.268 perjalanan, turun 14,08% dibandingkan Juli 2025, yaitu month-to-month, dan meningkat bila dibandingkan Agustus 2024 year on year sebesar 41,43%. Perkembangan Wisnus asal Kepri. Jumlah perjalanan Wisnus tertinggi pada Agustus 2025 berasal dari kota Batam, yaitu 142.328 perjalanan, dengan kontribusi sebesar 46,55% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Jumlah ini turun sebesar 15,25% dibandingkan Juli 2025 month-to-month dan naik 27,86% dibandingkan Agustus 2024. Selain kota Batam, kota Tanjung Pinang tercatat sebagai jumlah perjalanan Wisnus yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 65.945 perjalanan atau 21,57% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Perjalanan Wisnus memiliki pola yang sama setiap tahunnya, yaitu mengalami peningkatan di setiap libur Lebaran dan Nataru. Perjalanan Wisnus tujuan Kepri pada Januari sampai dengan Agustus dari 2019 sampai dengan 2025. Selanjutnya, apabila kita melihat grafik tersebut, jumlah perjalanan Wisnus pada periode Januari sampai Agustus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2025, namun belum mencapai kondisi saat sebelum adanya pandemi COVID-19. Jumlah kunjungan Wisnus Januari hingga Agustus 2025 menjadi capaian kumulatif Januari sampai dengan Agustus tertinggi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2021. Januari hingga Agustus 2025, jumlah perjalanan Wisnus dengan tujuan Kepulauan Riau sebanyak 2.845.941 perjalanan. Jumlah perjalanan Wisnus periode Januari sampai dengan Agustus 2025 meningkat 28,58% dibandingkan periode Januari sampai dengan Agustus tahun 2024. C2C. Tingkat penghunian kamar hotel bintang pada 2020 sampai dengan 2025. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Agustus 2025 mencapai rata-rata 48,05% atau turun 1,45 poin dibandingkan TPK Juli 2025 sebesar 49,50% month-to-month. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2024, TPK Hotel Bintang di Provinsi Kepulauan Riau turun sebesar 8,30 poin, di mana TPK bulan Agustus 2024 yaitu sebesar 56,35% year on year. Pada bulan Agustus 2025, TPK Hotel Bintang di Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah 2,46 poin dibandingkan dengan TPK Hotel Bintang secara nasional, di mana rata-rata TPK nasional sebesar 50,51%. Rata-rata lama menginap. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada Hotel Bintang di Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Agustus 2025 adalah 1,88 malam atau tetap dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu pada Juli 2025 month-to-month. Pada bulan Agustus 2025, rata-rata lama menginap tamu asing mencapai 1,98 malam atau lebih tinggi 0,18 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu Indonesia yang mencapai 1,8 malam. Artinya, secara rata-rata pada bulan Agustus 2025, tamu asing dan tamu Indonesia menginap di Kepulauan Riau selama 1 hingga 2 malam. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan transportasi untuk bulan Agustus 2025. Angkutan udara domestik dan internasional. Pada bulan Agustus 2025, jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami penurunan sebesar 17,59%. Begitu juga dengan jumlah penumpang angkutan udara internasional yang mengalami penurunan sebesar 18,87%
dibandingkan bulan Juli 2025. Jika kita bandingkan secara year on year, untuk penumpang angkutan udara domestik pada Agustus 2025 mengalami penurunan sebesar 10,78% dibandingkan Agustus 2024. Namun untuk jumlah penumpang angkutan udara internasional mengalami peningkatan sebesar 240,08%. Angkutan laut domestik dan internasional. Penumpang angkutan laut domestik pada bulan Agustus 2025 terjadi penurunan sebesar 18,37%. Berbeda dengan yang terjadi pada penumpang angkutan laut internasional yang mengalami peningkatan sebesar 2,45% jika dibandingkan bulan Juli 2025. Penumpang angkutan laut domestik pada bulan Agustus 2025 dibandingkan dengan Juli 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,19%. Pada jumlah penumpang angkutan laut internasional juga mengalami peningkatan sebesar 15,76%. Angkutan udara dan laut secara kumulatif, jika dilihat secara kumulatif, jumlah penumpang angkutan laut, baik domestik maupun internasional, pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 di Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Untuk angkutan udara, hanya jumlah penumpang internasional yang mengalami peningkatan secara kumulatif. Angkutan udara domestik turun sebesar 4,88% dan angkutan udara internasional naik sebesar 49,86%. Angkutan laut domestik mengalami peningkatan 5,24% dan angkutan laut internasional meningkat 13,00%. Selanjutnya perkembangan angkutan barang. Pada angkutan udara domestik, kegiatan bongkar bagasi dan barang bulan Agustus 2025 mengalami penurunan sebesar 15,16% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada kegiatan muat bagasi dan barang yang turun sebesar 15,61%. Pada angkutan udara internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang bulan Agustus 2025 mengalami penurunan sebesar 51,96% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun terjadi peningkatan pada kegiatan muat bagasi dan barang sebesar 16,41%. Selanjutnya, pada angkutan laut internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang bulan Agustus 2025 mengalami peningkatan 18,53% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun pada kegiatan muat bagasi dan barang mengalami penurunan sebesar 4,16%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan ekspor dan impor untuk bulan Agustus 2025. Pada Agustus 2025, ekspor mencapai 1,88 miliar US dollar atau meningkat 5,25% dibandingkan Agustus 2024. Jika dilihat menurut sektornya, nilai ekspor sektor migas Agustus 2025 meningkat 17,41% dibandingkan bulan Agustus 2024. Dan pada nilai ekspor sektor non-migas Agustus 2025 meningkat 3,38% dibandingkan Agustus 2024. Selanjutnya, kita lihat peran beberapa komoditas yang paling banyak diekspor pada Agustus 2024, yaitu mesin peralatan listrik sebesar 783 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 48,81%. Mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 175,08 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 10,91%. Benda-benda dari besi dan baja sebesar 114,91 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 7,16%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pangsa ekspor Kepri pada bulan Agustus 2025. Singapura merupakan pangsa utama ekspor Kepri dengan nilai ekspor 566,50 juta US dollar atau 30,08% dari total ekspor Kepri di bulan Agustus 2025. Diikuti oleh Amerika Serikat dan India sebagai negara tujuan ekspor Kepri terbesar kedua dan ketiga. Tercatat sebesar 22,91% ekspor ke Amerika Serikat dan 5,22% ekspor ke India. Jika dilihat secara kumulatif periode Januari sampai dengan Agustus 2025, urutan ketiga negara terbesar pangsa ekspor Kepri adalah ke Singapura sebesar 28,09%,
Amerika Serikat sebesar 23,39% dan Malaysia sebesar 5,57%. Mari kita lihat perkembangan ekspor ke Singapura sebagai negara pangsa utama ekspor Kepri. Secara tahunan, nilai ekspor ke Singapura pada bulan Agustus 2025 mengalami peningkatan sebesar 18,75%. Jika dilihat secara kumulatif Januari sampai dengan Agustus 2025, dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ekspor ke Singapura mengalami peningkatan sebesar 16,83%. Dari 566,50 juta US dollar total nilai ekspor ke negara Singapura, 32,74%-nya berupa bahan bakar mineral, 27,85%-nya berupa mesin atau peralatan listrik, 12,92% merupakan mesin-mesin atau pesawat mekanik, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share kurang dari 3%. Kita lanjutkan dengan perkembangan nilai kumulatif ekspor Kepri periode Januari sampai dengan Agustus 2024 dan Januari sampai dengan Agustus 2025 menurut sektornya. Peningkatan kumulatif ekspor Januari sampai dengan Agustus 2025 disebabkan oleh peningkatan kumulatif ekspor sektor non-migas sebesar 23,91% dibandingkan kumulatif ekspor Januari sampai dengan Agustus 2024. Begitu juga dengan ekspor sektor migas mengalami peningkatan sebesar 14,14%. Kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif ekspor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan dan pertanian. Di sisi lain terjadi penurunan nilai kumulatif ekspor non-migas pada sektor tambang periode Januari sampai dengan Agustus 2025 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Ekspor non-migas Januari sampai dengan Agustus 2025 menyumbang sebesar 84,09% dari total ekspor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 83,52%, hasil tambang sebesar 0,34%, dan hasil pertanian sebesar 0,23%. Share kumulatif ekspor non-migas Januari sampai dengan Agustus 2025 didominasi oleh golongan barang atau HS85, mesin peralatan listrik sebesar 6,62 miliar US dollar atau 48,63%, dan golongan barang HS84 yaitu mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 1,74 miliar US dollar atau 12,76%. Berikutnya saya akan menyampaikan perkembangan impor pada bulan Agustus 2025. Pada Agustus 2025, nilai impor mencapai 1,78 miliar US dollar atau meningkat 21,40% dibandingkan dengan Agustus 2024. Secara tahunan, impor migas tercatat senilai 124,33 juta US dollar atau turun 26,40%. Impor non-migas tercatat senilai 1,66 miliar US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 27,61%. Selanjutnya saya akan menyampaikan 3 besar negara asal impor ke Kepri. Yang pertama, Tiongkok merupakan negara utama asal impor Kepri dengan nilai impor sebesar 769,74 juta US dollar atau 43,13% dari total impor Kepri. Diikuti oleh Singapura dan Malaysia sebagai negara asal impor Kepri terbesar kedua dan ketiga. Tercatat sebesar 10,19% impor dari Singapura dan 9,65% impor dari Malaysia. Berikutnya secara kumulatif, Januari sampai Agustus 2025, 3 negara terbesar asal impor Kepri yaitu dari Tiongkok sebesar 37,07%, Singapura sebesar 10,41%, dan Malaysia sebesar 8,12% dari total nilai impor Kepri. Perkembangan nilai kumulatif impor Kepri Januari sampai dengan Agustus pada tahun 2024 dan 2025. Peningkatan kumulatif impor Januari sampai dengan Agustus 2025 didorong oleh peningkatan kumulatif impor migas dan juga non-migas masing-masing sebesar 49,31% dan 33,89%. Dari slide ini kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif impor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan dan hasil pertanian. Pada periode Januari sampai dengan Agustus 2025 jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Impor non-migas Januari sampai dengan Agustus 2025 menyumbang sebesar 87,22% dari total impor dengan rincian sebagai berikut. Pertama, hasil industri sebesar 84,40%, hasil pertanian sebesar 2,76%, dan hasil tambang sebesar 0,05%. Share kumulatif impor non-migas Januari sampai dengan Agustus 2025 didominasi oleh HS85 yaitu mesin peralatan listrik sebesar 5,37 miliar US dollar atau 41,37% dan HS84 yaitu mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 2,07 miliar US dollar atau 15,92%. Setelah melihat perkembangan ekspor dan impor, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan neraca perdagangan barang kondisi Agustus 2025. Berikutnya kita dapat melihat perkembangan neraca perdagangan Kepulauan Riau Agustus 2025. Neraca perdagangan Kepri mengalami surplus sebesar 98,62 juta US dollar. Tercatat kinerja ekspor sebesar 1,88 miliar US dollar lebih tinggi daripada impor sebesar 1,78 miliar US dollar. Sejalan dengan kinerja neraca perdagangan pada bulan Agustus 2025, secara kumulatif neraca perdagangan Januari sampai dengan Agustus 2025 juga mengalami surplus sebesar 1,31 miliar US dollar. Bagaimana kondisi neraca perdagangan Kepri dengan 5 negara utama yaitu Singapura, Amerika Serikat, Malaysia, Tiongkok, dan Saudi Arabia? Pada Agustus 2025, surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi dengan Singapura sebesar 384,67 juta US dollar, sedangkan defisit neraca perdagangan terbesar terjadi dengan Tiongkok sebesar 686,72 juta US dollar. Akumulasi transaksi perdagangan dengan kelima negara utama tersebut tercatat mengalami defisit sebesar 46,47 juta US dollar. Selanjutnya mari kita lihat surplus atau defisit neraca perdagangan dengan beberapa negara secara kumulatif pada Januari sampai dengan Agustus 2025. Surplus neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Singapura sebesar 3 miliar US dollar. Dengan Amerika Serikat sebesar 2,79 miliar US dollar dan dengan Saudi Arabia sebesar 0,53 miliar US dollar. Defisit neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Tiongkok sebesar 4,72 miliar US dollar, dengan Taiwan sebesar 0,97 miliar US dollar dan dengan Rusia sebesar 0,46 miliar US dollar. Bahasan mengenai neraca perdagangan tadi adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Sebelum mengakhiri rilis ini, kami menyampaikan bahwa di tahun 2026 akan dilaksanakan sensus ekonomi 2026. Mari kita kawal bersama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa kembali pada rilis berita resmi statistik selanjutnya. Sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa.